ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini dalam rangka untuk mempersiapkan persiapan di hari yang mana di hari itu harta-harta tidak berguna, anak tidak memberikan faedah apa-apa. Kalau seandainya harta tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau seandainya anak bukanlah anak-anak yang mendatangkan manfaat bagi orang tuanya berupa anak yang saleh. Sebagaimana Allah mengingatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Harta kalau hanya sekedar untuk dunia saja, kesenangan semata tidak bermanfaat, kecuali harta yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini dalam rangka supaya kita bisa beribadah kepada Allah, atau harta yang kita sedekahkan dan yang kita infakkan, itulah yang akan membantu kita di hari yang tidak lagi harta berguna dan anak. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai muslim mestilah menjadi muslim yang cerdas. Bagaimana muslim yang cerdas itu? Kami sering sampaikan. Tadi juga kami pernah sampaikan hadisnya. Ditanya Rasul oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang cerdas itu? Qala, maka Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas. Rawahu Ibnu Majah wa Abu Dawud. Mukmin yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian.
Jadi orang yang cerdas itu Pak, ternyata pikiran mereka itu tidak hanya sekedar untuk kesenangan di dunia, untuk kebahagiaan di dunia. Kalau orang sekarang mungkin yang dia pikirkan, kalau saya tua gimana? Saya belum punya kebun, saya belum punya aset, ya makan hanya pas-pasan saja, ya gali lubang tutup lubang saja. Jadi fokusnya hanya memikirkan sebatas tua. Kalau orang beriman tidak, Bapak Ibu. Orang beriman memikirkan jauh ke depan setelah kematian yang dia pikirkan. Ya, bagaimana kehidupan aku nanti kelak setelah mati? Apa amal yang telah aku usahakan di dunia ini? Apa ya amal soleh yang telah aku lakukan? Maka di antara amal soleh kita, Bapak Ibu, kita meniatkan surga Allah dengan menuntut ilmu. Ini termasuk istiqdad. Ini termasuk persiapan kita. Sehingga kita selalu menekankan, terutama bagi diri kami, marilah kita memperbaharui terus keikhlasan kita kepada Allah. Karena ikhlas itu syarat mutlak diterimanya seluruh amal soleh yang kita lakukan, termasuk kita datang ke masjid ini. Kita mengharapkan ridho Allah, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan kelak menuju surga Allah. Karena itulah cita-cita tertinggi umat Islam. Keberuntungan yang sebenarnya itu kata Allah sebagaimana dalam surah Ali Imran, sering kami sampaikan juga 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, barulah dikatakan beruntung. Kalau hanya sukses di dunia apa sementara, ya, sukses dalam perdagangannya, sukses dalam karir pendidikannya, itu hanya sementara. Mati nggak berguna lagi titelnya yang banyak ya. Ya. Kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika kita telah menapakkan kaki kelak di surga. Ketika Allah telah menyelamatkan kita dari api neraka, itulah baru dikatakan sukses. Kalau belum sukses Pak. Walaupun sudah berderet titel kita, walaupun sudah banyak ya harta kita, sudah lebar ladang kita, sudah melimpah aset kita, namun belum dikatakan sukses. Karena apa? Belum ada jaminan masuk surga kelak di akhirat. Kalau Allah sudah selamatkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga, faqad faz. Maka itulah keberuntungan yang sebenarnya. Dan ingat, di akhir ayat ini Allah memberikan kepada kita ya peringatan, warning. Apa itu? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia, kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang ghurur, yang menipu. Ingat, banyak orang tertipu Pak dengan harta, tertipu dengan dunianya. Maka jangan sampai dunia menipu kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau kita tertipu, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Merugi kelak di akhirat. Nauzubillahi minal khusran fil akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita masih pada bab minasyirki an yasta'isa bi ghairillahi au yad'uwa ghairahu. Bab termasuk perbuatan syirik beristighasah. Apa istighasah kemarin hari? Mahwal istighasah? Istighasah apa? Iya, talabul khaus itu maknanya apa? Izalatu syiddah. Meminta kepada Allah supaya diangkat kesempitan musibah yang telah menimpa. Ini Pak, istighasah itu kalau telah terjadi. Contoh saudara kita sekarang yang di Kerinci sudah terkena banjir, maka mereka meminta, ya Allah selamatkan kami. Itu namanya istighasah. Jadi istighasah hanya untuk Allah, yang nggak boleh kepada selain Allah. Au yad'uwa ghairahu, dan termasuk syirik berdoa kepada selain Allah ini. Jadi kita masih pada dalil surah An-Naml kemarin yang dibawakan oleh penulis surah An-Naml ayat 62. Qala asy-syarih rahimahullahu taala
Qala asy-syarih hafizahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa lil muslimin wal muslimati ajma'in. Ya amin ya rabbal alamin. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara umum atau secara global dari ayat di atas, ayat 62 dari surah An-Nahl. Ya, kita ingatkan kembali ayatnya yang mana Allah berfirman, "Amman yujibul mutarra idza da'ahu." Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang kesempitan, orang-orang yang dalam kesempitan apabila berdoa kepada Allah. Wa yakshifu su' wa yakshifu su'a, dan siapakah yang bisa menghilangkan keburukan yang menimpa. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapakah yang bisa menjadikan kalian itu sebagai khalifah meninggal kaum ini digantikan kaum selanjutnya gitu ya di permukaan bumi. Allah gitu. Ailahun ma'allah. Kalau seperti itu ya, adakah sesembahan yang layak disembah bersama Allah? Tidak ada. Kalau seperti itu seharusnya kalian beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kalau kalian yakin yang bisa menjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan itu hanya Allah. Qalilan ma tadhakkarun, namun amat sedikit orang yang bersyukur. Jadi memang sedikit Pak, minoritas. Orang yang beriman, orang yang bersyukur itu minoritas. Binasil Quran, berdasarkan nas Al-Quran. Ya Pak ya. Jadi tidak bisa umat Islam itu Pak ikut sistem suara terbanyak. Kalau ikut sistem suara terbanyak, siapa yang lebih banyak sekarang Pak? Yang sholat berjamaah di masjid atau yang berkeliaran di luar sana? Mana yang banyak Pak? Kalau sistem pemilu kalah kita Pak. Iya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Ini ya. Jadi dalam Islam tidak ada sistem suara terbanyak. Karena kebenaran itu al-haqqu min rabbika. Al-haqqu, kebenaran itu dari Allah, itu dalam sistem Islam. Kebenaran itu bukan menurut pendapat ataupun suara terbanyak. Itu yang kita wanti-wanti. Itu harus kita tekankan dalam hati kita. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain yang artinya kalau kalian mengikuti wa in tuti' gitu, kalau kalian mentaati kebanyakan manusia, maka akan menyesatkan, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Maka ini dari yang diberikan oleh Allah. Ini bukan berarti kita nyuruh orang enggak nyoblos. Ya, berbeda ya. Kita hanya menyebutkan ayat ini bahwasanya sangat sedikit ya, qalilan ma tadhakkarun, orang yang ingat terhadap ayat-ayat Allah itu hanya sedikit gitu. Kebanyakannya ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi bagaimana makna global dari ayat ini? Itu maksudnya ya. Maka berkata pensyarah kitab ini Syekh ya, Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, yahtajju ta'ala 'alal musyrikin fi ittikhadhihim asy-syufa'a min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allah lahum 'indama yad'unahu fi hali syiddati wa kashfi as-su'a an-nazila bihim. Allah Ta'ala berhujjah terhadap orang-orang musyrik ketika mereka menjadikan sesembahan-sesembahan mereka sebagai syufa'a. Syufa'a jamak dari syafi'un, jamaknya syufa'a'u. Jadi orang-orang musyrik Pak, mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah selain Allah, mereka berkeyakinan Pak, haula'i syufa'una 'indallah, kata mereka. Mereka adalah sebagai pemberi pertolongan kepada kami di sisi Allah. Karena mereka berkeyakinan kita tidak bisa langsung kepada Allah. Mesti ada nanti perantara, yang mana perantara itulah nanti yang memberikan pertolongan bagi mereka di sisi Allah. Maka mereka sembah perantara itu. Mereka berdoa kepadanya. Itu bentuk menyembah, itu adalah dengan meminta, beristighosah kepada perantara tersebut. Nah, sehingga dalam ayat yang lain Pak,
kalau tidak salah dalam surah Az-Zumar. Ya, orang musyrik mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah kepada mereka kecuali ya kami meyakini bahwasanya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ini maf'ul mutlaq ini Pak ya. Yang secara makna bukan secara lafaz. Karena zulfa itu juga bermakna al-qurb. Mereka lah yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi itulah keyakinan orang musyrik. Mereka dalam artian kata tidak menafikan Allah yang telah menciptakan mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan disinilah kita ya menyampaikan perkataan daripada ulama Ahlussunnah ya pada masa sekarang, bahwasanya di antara bentuk keimanan orang-orang musyrik adalah mereka beriman bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan mereka. Sehingga dalam sisi rububiyah mereka beriman. Namun sekelompok orang ya yang mengaku mereka bermadzhab atau berakidah dengan akidah al-Asy'ariyah menolak konsep ini. Ya, mereka mengatakan macam mana pula kalian mengatakan orang musyrik itu bertauhid gitu ya? Masa separuh bertauhid, separuh musyrik mereka? Enggak ada seperti itu. Kalau yang musyrik, yang musyrik katanya. Kalau muwahhid bertauhid dia bertauhid. Maka kita katakan kita mengatakan itu bukan dari kantong kita. Karena kita Ahlussunnah tentu kita mengambil dari salaf. Jadi mana salaf yang mengatakan seperti itu? Maka kita sebutkan Ibnu Abbas ya. Ketika mentafsirkan Al-Qur'an surah surah Yusuf ya. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrik ini, Pak, ini dalam surah Yusuf ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka, mayoritas enggak beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman illa kecuali wa hum musyrikun, mereka itu berbuat syirik. Orang kafir Quraisy itu mayoritasnya tidak beriman. Makanya Allah nafikan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi dalam surah Yusuf. Ya. Artinya apa? Mayoritas enggak beriman gitu. Nah, berkata Ibnu Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain ya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, min imanihim, termasuk bentuk keimanan orang kafir Quraisy itu adalah iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, man khalaqas samawati, siapa yang telah menciptakan langit-langit ya, wa man khalaqal arda, siapa yang telah menciptakan bumi ini ya, wa man khalaqal jibal, siapa yang telah menciptakan gunung-gunung, qalu Allah, maka mereka menjawab Allah, wa hum musyrikuna bihi, sementara mereka dalam satu sisi berbuat syirik kepada Allah gitu. Artinya dalam sisi penciptaan itu yang disebut dengan istilah rububiyah, mereka beriman gitu. Namun dari sisi peribadahan uluhiyah mereka musyrik. Jadi yang bilang seperti itu separuh beriman separuh musyrik bukan kita, Pak. Kita hanya menyampaikan saja keyakinan akidah daripada salafun salih, yaitu al-Imam ya Sahabiyun Jalil Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, mufassir sahabat, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Nah, sekarang siapa sebenarnya yang akidahnya akidah salaf ya? Karena akidah salaf itu kan diambil dari Rasul dan para sahabat. Dan itulah yang selalu disampaikan oleh para ulama kita. Ahlussunnah dewasa ini selalu mengajak umat untuk berkeyakinan sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi mereka ya tidak bisa ya untuk mengatakan kita hanya berpedoman dengan ulama-ulama kontemporer. Tidak, ini hanya memudahkan saja. Ya, kita belajar kitab-kitab ulama sekarang, dan ulama sekarang dari
Ahlussunnah wal Jamaah mereka juga menukil dari ulama-ulama salaf. Namun untuk memudahkan ya membaca penjelasan syarah mereka terhadap kitab-kitab ulama salaf, karena memang terkadang kitab ulama salaf butuh dijelaskan lagi, karena ibarat-ibarat mereka, ungkapan-ungkapan di kitab-kitab itu terkadang ya sulit kalau dipahami sendiri tanpa kita bimbingan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ulama yang paling banyak menjelaskan kitab-kitab salaf itu adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ulama yang paling banyak ya mensyarah kitab-kitab filsafat ahli kalam itu adalah ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terbukti Pak ya, terbukti. Bahkan ilmu yang mereka pelajari, ilmu akidah mereka bukan kitab tauhid yang ditulis oleh ulama salaf seperti Imam Al-Khuzaimah ya kan, punya kitab judulnya At-Tauhid. Namun yang mereka jadikan rujukan adalah kitab-kitab ahli kalam ya, yang sudah terpengaruh oleh ilmu filsafat. Bahkan dipuji Pak Aristo, atau dalam bahasa kita Aristoteles ya, itu syekhnya mereka ini. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau syekh kita Ibnu Abbas ya, jelas para sahabat. Kalau syekh mereka para falasifah, filsuf. Iya Pak, ini bukan mengada-ngada. Ini bisa kita ya bawakan data-data yang otentik dari kitab-kitab mereka sendiri. Seperti ulama Asy'ariyah itu namanya Fakhrur Razi ya. Nah, itu punya kitab, dalam kitabnya itu sangat memuji ya, Aristo. Bahkan Aristo itu imam katanya. Imam ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi orang-orang musyrik ya menjadikan sesama mereka sebagai syufa'a, pemberi syafaat min dunihi di sisi Allah ya, selain Allah itu. Bima qad alimuhu wa aqarru bihi. Dengan apa-apa yang mana orang-orang musyrik itu mereka telah mengetahui dan telah menetapkan bahwasanya apa? Siapa yang mengabulkan doa mereka ketika mereka dalam keadaan mutar ya, terpepet ya? Allah. Mereka tahu itu tauhid rububiyah itu. Ya. Namun mereka tetap ya mempersekutukan Allah di dalam ya peribadahan mereka. Min ijabatillahi lahum. Nah, ini bentuk yang mereka akui itu. Mereka mengakui dan mengetahui bahwasanya Allah mengijabahi mereka, mengabulkan doa untuk mereka, doa mereka. Indama ketika yad'unahu, ketika mereka berdoa kepada Allah, fi halis syiddati, dalam kondisi sulit, wa kashfihi as-su'a an-nazila bihim. Kemudian Allah juga menghilangkan keburukan yang menimpa mereka. Wa ja'alihim khulafa'a fil ardi, dan Allah juga telah menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah yang saling menggantikan di muka bumi ini ba'da amwatihim, setelah meninggal satu generasi manusia digantikan oleh manusia yang lainnya, itu namanya khalifah Pak ya, yang menggantikan ya manusia yang sebelumnya. Mereka tahu itu Pak Allah, namun mereka tetap berbuat syirik kepada Allah. Jadi tidak bermanfaat Bapak Ibu kalau seandainya ada orang sekarang kalau ditanya Tuhanmu siapa, ya Allah, namun tetap percaya kepada dukun ya, itu Pak. Ini sama kondisinya dengan orang musyrik. Orang musyrik dahulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Siapa yang menjawab doa seorang yang muqtar, yang dalam keadaan genting, yang dalam keadaan sulit gitu ya, apabila berdoa kepada Allah, mereka menjawab siapa? Allah. Namun dalam satu sisi mereka tetap ya mempersekutukan Allah dengan apa-apa ya, dengan ya berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kanat alihatuhum, dan apabila sesembahan-sesembahan mereka la taf'alu syai'an, tidak bisa melakukan apapun, min hadhil umur, dari hal-hal perkara-perkara ini. Dari apa itu Pak? Dari menjawab doa, mengabulkan doa, dari menghilangkan keburukan.
dari menciptakan khalifah-khalifah gitu kan, nggak mampu. Sesembahan yang mereka sembah itu, patung yang mereka berdoa kepadanya tersebut tidak mampu. Fa kaifa ya'buduna? Lantas kenapa, bagaimana mereka bisa menyembah patung tersebut? Kalau seandainya yang menciptakan itu Allah, yakin mereka, ya kan? Namun kenapa masih disembah itu patung? Kenapa masih minta sama itu patung? Begitu juga di zaman kita ini, kalau kita tahu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang telah menetapkan rezeki kita, kenapa masih begitu? Ya kan? Kenapa masih ngasih sesajen sama pohon besar? Kenapa masih percaya sesama primbon, zimat-zimat khodam, ya, keris-keris keramat, ya? Kenapa masih percaya dengan hal itu? Gitu. Kalau kita percaya sama Allah, bukankah kita telah mempersekutukan Allah dengan hal itu? Kan itu pertanyaan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa ya'budunaha ma'allah, dan bagaimana mereka menyembah sesembahan itu bersama Allah. Nyembah Allah juga orang miskin, Pak. Tapi nyembah selain Allah ya juga itu yang syirik itu. Salat dia juga, kedukun dia juga syirik gitu ya. Artinya dia nyembah Allah juga meminta kepada selain Allah ia pula. Ini na'udzubillahi min zalik. Kalau seandainya mereka non muslim, jelas ya Pak ya, dia Nasrani, jelas kafirnya kan gitu ya. Mereka minta kepada Yesus Christ gitu ya. Iya. Yang mana jelas-jelas kesesatan mereka gitu ya. Ini yang kita sedihkan ini, saudara-saudara kita muslim dalam KTP-nya masih terus agama Islam gitu ya. Nah, ini pentingnya ilmu tauhid. Nah, di sini Pak, pentingnya pengkajian-pengkajian dan menyebarkan tentang ilmu tauhid. Terkadang orang melakukan hal-hal itu Pak karena ikut-ikutan. Ya. Kenapa Bapak kok ikut itu Pak? Wisata religi. Kadang nggak tahu menahu dia. Oh, saya ikut mereka, nggak tahu ngapain orang begitu. Nggak ada ilmu Pak ya. Ya, padahal yang bawanya itu bertabaruk, dia nggak tahu tabaruk apa gitu ya. Boro-boro tabaruk Pak, kadang sholatnya belum gitu ya. Ini, maka penting di sini Bapak Ibu ya kita bersemangat menyebarkan ilmu akidah, ilmu tauhid yang benar. Kemudian kata beliau, walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihim. Akan tetapi mereka, ini orang musyrik itu penyebab mereka, kenapa mereka satu sisi yakin Allah yang menciptakan mereka, namun ternyata mereka tetap beribadah kepada selain Allah. Sebabnya adalah la yatadzakkaruna ni'amallah alaihim. Mereka tidak begitu ingat, tidak begitu merasakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Illa tadzakkuran qalilan, kecuali ingat yang sedikit saja. Ya Pak ya? Kurang ingat terhadap nikmat Allah. Makanya Allah menyuruh kita mengingat nikmat Allah. Dari Bani Israel sampai ke kita perintah. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Banyak sekali ayatnya. Ya Pak ya? Suruh ingat nikmat Allah. Supaya apa Pak? Supaya kita ini bisa bersyukur gitu ya. Bisa berterima kasih kepada Allah, supaya hati kita itu tidak condong kepada selain Allah. Kalau seandainya kita selalu ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Pak, di setiap detik mesti kita ingat dengan nikmat Allah. Nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita, ini baru nikmat dunia Pak ya. Nikmat tubuh yang sehat, mata yang melihat, lidah yang bisa mengecap gitu ya. Betapa banyak orang Pak hari ini nggak mampu untuk duduk saja, nggak bisa, berbaring saja di rumah sakit Pak ya. Kalau kita pergi ke ICU itu Pak, luar biasa ya. Disitulah kita ingat Masya Allah, begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun kenapa kita masih lalai gitu ya? Kenapa kita masih lupa terkadang dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan pergi pula kita ziarah kubur Pak ya, kita lihat orang yang dikuburkan, ya Allah, Engkau masih berikan aku kesempatan untuk hidup gitu. Engkau masih berikan aku nikmat hidup ini.
untuk bisa kembali memperbaiki amal-amalku gitu. Ini orang yang aku ziarah ini sudah duluan, ya sudah ya berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Maka kita renungi Pak, kita ingat iman Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membuat orang itu jatuh ke dalam kemusyrikan itu Pak, di antaranya sebagaimana yang beliau katakan, la yatadzakkaruna ni'amallahi alaihi illa tadzakkuran qalilan. Ingatnya dikit aja Pak. Pas di kajian aja ingat ya. Luar ke kajian udah lupa lagi ya, jangan. Ya, kita ingat sama Allah pas di kajian, pas bersama, pas sendiri gitu Pak ya. Ya, kita selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pas minum aja Pak, Masya Allah. Ya Allah, ini air datang dari Engkau ya Allah. Kalau nggak ada air gimana mau minum ya Pak ya? Banyak di situ manusia Pak yang banyak kehausan. Air sulit, kekeringan. Ya, lihat di Afrika Pak ya. Anak-anak yang kena busung lapar itu, subhanallah Pak, airnya sulit mereka itu. Makanya banyak charity itu ya. Banyak sosial itu untuk membangun sumur bor untuk supaya bisa ya mereka meminum air yang bersih, air yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Kita sekarang di Indonesia Pak, Masya Allah, digali aja ya tanah ini keluar airnya. Kemudian air mineral banyak dijual di sana sini Pak ya. Nah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nanti nikmat air ini akan ditanya oleh Allah. Ya walaupun ini Pak sekedar air ditanya juga Pak. Ya, makanya ada istilah Arab, orang Arab, penyair Arab mengatakan ya kan, khalaqanallahu bila syai' wa sunhasana min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dari sesuatu yang tidak ada. Namun Allah akan menghisab kita dari segala sesuatu yang ada. Khalaqanallahu ya bila syai' ya wasanuhasabu min kulli syai' gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang kita nikmati sekarang itu Pak ada hisabnya. Hisab itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, la yuwarrisu khasyatallah. Sehingga apa? Ya, ketika orang-orang musyrik itu Pak ingat Allahnya sedikit, ya, maka itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya. Orang yang takut kepada Allah, orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang takut kepada Allah setiap saat dia ingat kepada Allah, itu orang yang takut Pak. Ya. Tapi kalau ingat Allahnya ketika bersama-sama aja, ingat ketika dia sendiri dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu selalu mengingat Allah Pak. Ketika kita bersama-sama dan ketika kita sendiri sehingga melahirkan rasa takut. Itu tanda orang yang ingat kepada Allah. Ya, walaupun orang-orangnya zikir secara zahir Pak, Allahu Akbar, namun maksiat juga, enggak takut sama Allah, itu tidak dikatakan ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit ingat kepada Allah, la yuwarrithu khasyatallah, tidaklah mewariskan rasa takut kepada Allah. Walizalika, oleh karena itu, waqa'u, mereka terjatuh fi syirki, ke dalam perbuatan syirik. Nah, jadi memang orang musyrik itu gak takut sama Allah. Kalau mereka takut Pak, gak mau mereka mau bersekutu dengan Allah, gak mau mereka berdoa sama Allah. Nah, jadi orang yang bertauhid adalah orang yang sangat takut kepada Allah, sehingga mereka khawatir. Mereka tahu bahayanya syirik. Mereka tahu syirik itu dosa besar gitu ya. Maka mereka takut sekali, ya Allah ini syirik lagi. Takut dan langsung Pak. Itulah orang yang bertauhid ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang lemah tauhidnya adalah ya nanti ajalah syirik ini gitu ya. Jadi dianggap remeh gitu. Ini yang kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sangat beriman kepada Allah, sangat takut sama Allah, maka mereka adalah orang yang sangat takut dan sangat benci dengan perbuatan kesyirikan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sekarang pembahasan yang selanjutnya, munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini, Pak ya, surah An-Naml ayat 62 ini terhadap bab yang kita bahas. Apa bab yang kita bahas, Bang? Termasuk perbuatan syirik, beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah itu. Jadi apa kesesuaian ayat ini? Berkata pensyarah kita, anna fiha, sesungguhnya di dalam ayat ini butlanal istighatsati bi ghairillah, terdapat ya kebatilan gitu ya, batilnya ya beristighatsah kepada selain Allah ya. Li'annahu, karena sesuatu yang kita mohon untuk diangkat musibah yang menimpa, sesuatu yang kita beristighatsah kepadanya itu, li'annahu, sesungguhnya dia la yujibul muttarra, tidak mampu ya mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan. Enggak mampu. Mampukah Syekh Abdul Qadir itu menyelamatkan kita? Enggak mampu. Lantas kenapa minta sama dia? Ya Syekh Abdul Qadir, aghithna, angkat musibah kami. Syekh itu kalau bahasa kita, Pak, itu kan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesianya, ya Syekh, tolong kami angkat musibah ini. Mampu enggak saya itu? Enggak mampu, Pak. Misalkan lagi terkena dampak atau wabah virus, Pak ya. Ya. Bagaimana bentuk istighatsah kepada selain Allah itu? Ya Syekh, ya, tolong sehatkan kami, jauhkan musibah virus. Enggak mampu lah saya itu. Saya itu kalau hidup, ya kalau hidup Syekh yang orang-orang sufiyah gitu ya, yang beristighatsah kepada selain Allah. Kalau Syekh itu hidup, Pak, di masa wabah itu atau di masa bencana itu, mereka minta sama Allah juga, ya kan? Logika seperti itu. Nah, coba kalau seandainya Syekh itu hidup, ketika kita menghadapi bala atau terkena musibah, minta sama siapa Syekh? Masa Syekh itu minta sama dirinya sendiri? Kan nggak mungkin ya. Jadi dia nggak mampu Syekh itu, ya. Baik itu hidup, apalagi sudah meninggal, ya tidak mampu. Karena itu hanya mampu siapa? Allah saja yang mampu mengangkat musibah itu, iya kan? Maka kami sangat sedih gitu, Pak ya. Orang-orang sebagai orang Islam yang terpengaruh oleh pemahaman tarekat sufiyah itu, Pak. Mereka sampai aja bilang madad ya Husain, madad itu, Pak. Doa juga, minta dilapangkan, karena madda yang wudu itu kan melapangkan gitu ya, memanjangkan. Ya kan, itu maknanya banyak gitu. Itu termasuk diantara maknanya. Masa minta kelapangan rezeki, kelapangan hidup dengan Husain? Ya Allah, kenapa nggak minta sama Allah saja? Husain saja kalau hidup, ya, kalau masih hidup zaman kita, mintanya sama siapa? Apa kau Husain minta sama sendiri? Padahal ya, nggak mungkin. Mana logikanya kena itu, ya? Logika orang sufi, ya, terbalik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak bisa lihat itu di YouTube. Itu. Ya kan? Buktinya Syekh Sufi yang bernama Habib Ali Jufri, lihat ya. Dia mengajarkan sama jemaahnya, ayo sambil pakai gendang, madad, madad, madad ya Husain, madad, madad, dinyanyikan pula. Syirik dinyanyikan. Nauzubillahi min zalik. Itu terbukti, Pak. Ini bukan mengada-ngada, bukan kata saya aja, Pak ya. Datanya ada, fakta realita. Yang itu salah, itu kesyirikan, itu yang mesti kita ingatkan umat Islam. Jangan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nauzubillahi min zalik, minasyirik ya. Karena syirik ini berbahaya, Pak. Taib, li'annahu la yujibul mutarra wa yakshifus su'a an-nazilah. Iya. Dia itu juga tidak bisa menghilangkan mara bahaya yang turun kepada kita, ya, yang datang. Enggak bisa mereka, manusia atau makhluk selain Allah yang orang-orang musyrik beristighatsah kepada mereka, enggak mampu. Wa yuhyi wa yumitu siwa, ya. Dan mereka juga tidak bisa menghidupkan dan mematikan selainnya, enggak bisa. Maka untuk apa beristighatsah kepada selain Allah? Apa sulitnya gitu ya? Allahumma aghithna saja. Kenapa kok sulit? Pak, ya gampang aja ya.
Iya, kenapa harus kepada selain Allah gitu? Kenapa harus kepada Nabi, kepada mereka? Enggak, gampang saja, Pak. Ya kan? Allahumma aghithna. Ya, aghithna ya Allah, kan gampang. Aghithna ya Rahman. Aghithna ya Rabbal Alamin. Kenapa kok harus aghithna ya Rasulullah? Kenapa gitu ya? Kecuali syaitan yang kita ikuti gitu ya. Syaitan senang sekali, mantap itu sholawat ya. Syaitan Pak ingin menipu kita. Syirik dibilangnya sholawat. Na'udzubillahi min zalik, itu bukan sholawat Pak. Sholawat jelas di hadis tentang sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali. Jelas semuanya hadisnya jelas. Ketika kita baca itu di sholat kita, di dalam tahiyat akhir kita baca ya, bukan akhirnya ya Rasulullah sallallahu itu mempersekutukan Rasul dengan Allah dalam istighasah. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa sulitnya gitu? Heran juga kita terkadang Pak ya. Tinggal minta sama Allah saja, tinggal berdoa sama Allah kan enggak sulit. Yang sulit itu berdoa sama Allah, doa juga kepada selain Allah itu sulit ya Pak ya. Syirik itu sulit sebenarnya, tapi karena itu adalah disenangi oleh syaitan ya, yang sulit terasa indah, yang syirik terasa wah gitu, mantap ya. Itu kan salawat, itu talbis iblis ya. Syirik dibilang salawat, dibuatlah nama surat nariyah, surat inilah, itu enggak ada. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Baik, sekarang ma yustafadu minal ayat, berkata pensyarah kitab, ma apa-apa yustafadu yang diambil pelajaran minal ayati dari ayat ya ini, yakni surah An-Naml ayat 62 ini. Pelajaran yang pertama, butlanul istighasati bi ghairillah, batilnya, itu butlan itu sama dengan batil ya. Batilnya enggak benar, kalau namanya batil enggak benar. Makanya doa kita apa-apa Allahumma ya kan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ya tiba'ah, warzuqna tiba'ahu ya, tiba'ah kalau kita wakafkan ya kan, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kalau kita baca langsung warzuqna ijtinabahu ya Allah, tunjukkan yang hak itu adalah sesuatu yang hak ya, dan berilah kami rezeki gitu ya, untuk bisa mengikutinya, dan tunjukilah bagi kami yang batil itu batil, dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Jadi mengikuti kebenaran itu hidayah Pak. Hidayah itu juga rezeki. Dari ayat ini tahu kita, hidayah itu adalah rezeki. Jadi rezeki itu harus diusahakan, butuh ikhtiar. Nggak bisa Pak, Bapak pingin makan enak ya, sementara tidak punya usaha. Iya, berdoa saja misalnya supaya diturunkan ma'idatan minas sama, hidangan dari langit seperti Maryam. Nggak bisa, itu mukjizat itu. Kita nggak kenal dengan ayat itu. Kita mesti berikhtiar. Namun bukan ikhtiar kita yang merezeki, bukan Allah. Namun Allah menyuruh kita untuk berusaha. Sama yang membuat kita masuk surga bukan sholat kita Pak, bukan amal soleh kita, rahmat Allah. Namun ada usahanya. Usaha itu dengan sholat. Sama. Jadi hidayah juga diusahakan. Sebagaimana kita mengusahakan rezeki kita gitu. Rezeki suatu ketika Pak bisa hilang. Hidayah begitu juga. Karena hidayah mesti dicari dan dipertahankan. Ya, tidak hanya dicari Pak, yang terpenting juga dipertahankan. Pelajaran yang kedua, ya, masih pelajaran yang pertama Pak ya. Batilnya perbuatan istighasah, berdoa diangkatnya musibah dengan selain Allah. Harus istighasah itu billah, dengan Allah saja. Gak boleh kita beristighasah dengan selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, di dalam hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali Allah.
Ya seperti ya mengangkat musibah ini nggak mampu manusia, Pak. Ya, misalkan ya kita ditimpa musibah gempa, ini nggak mampu manusia mengangkatnya. Ini Allah saja. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Sesungguhnya orang-orang musyrik mereka mukirun itu maksudnya adalah haula yukiruna gitu. Mereka menetapkan, mengikrarkan gitu, menetapkan tauhid ar-rububiyah. Dari mana taunya, Pak? Dari awal-awal ayat ya. Karena Allah mengatakan di sini amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah dia ya yang bisa mengkabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan terjepit apabila da'ahu ya, berdoa kepada Allah. Maka jawabannya Allah. Orang musyrik mengakui itu termasuk rububiyah. Jadi orang musyrik mengakui rububiyah Allah, mengakui Allah yang bisa mengkabulkan doa, mengakui Allah yang menciptakan gitu ya. Walam yudkhilhum zalik. Namun pengakuan itu saja tidak memasukkan mereka fil Islam, ke dalam agama Islam. Jadi hanya sekedar yakin Allah sebagai Tuhan, ya Pak, ini belum memasukkan orang ke dalam Islam. Jadi kalau ada mu'alaf, Pak, orang yang dilembutkan hatinya masuk Islam, sebelumnya kafir ya kan, maka harus diterangkan Islam secara utuh kepada mereka. Ya, kalau mereka hanya meyakini Allah sebagai Tuhan saja, sementara mereka tetap beribadah kepada selain Allah, ini belum mengislamkan mereka. Maka jelaskan kepada mereka konsep la ilaha illallah, apa syarat-syarat dan rukunnya, dan apa pembatalnya. Ini penting Pak ya, ilmu tentang tauhid ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyati bi tauhidir rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan tauhid al-ilahiyah atau tauhid ibadah sama, tauhid al-uluhiyah sama ya. Jadi Allah berdalil atas tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Dalilnya mana, Pak? Iya, di awal ayat Allah menyebutkan tentang tauhid rububiyah. Ya kan? Amman yujibul muttarra ya iza da'a, itu kan tauhid rububiyah. Nah, kalau seperti itu, kalau kalian menjawab Allah gitu ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini gitu ya, Allah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesulitan ketika berdoa sama Allah, maka kalau seperti itu ailahum Allah gitu. Apakah ada sesembahan bersama Allah? Enggak ada. Kenapa kalian masih berdoa, beristighosah, meminta kepada selain Allah? Kalau kalian percaya Allah yang mampu menjawab doa kalian, yang telah menciptakan kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, faedahnya yang ketiga ini adalah Allah berdalil gitu ya, terhadap tauhid ya, ilahiyah atau tauhid uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah. Di situ sisi ataupun wajhud dilalahnya ya, sisi pendalilannya. Kemudian yang ketiga, al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Allah di sini melakukan berhujjah gitu, berihtijaj atau berhujjah terhadap orang-orang musyrik dari apa-apa yang telah mereka tetapkan dengannya, yaitu tauhid rububiyah. Ya. Jadi Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang musyrik terhadap tauhid uluhiyah yang mereka ingkari itu. Ya. Nah, sehingga orang-orang musyrik itu tidak bisa lagi beralasan gitu Pak ya. Karena memang betul ya, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ada alasan mereka lagi gitu. Kalau seandainya mereka yakin Allah yang menciptakan, kenapa mereka tetap beribadah kepada selain Allah, tetap berdoa kepada selain Allah, tetap meminta ya syafaat kepada selain Allah, kepada patung-patung mereka. Makanya Pak, kalau kita
kepada Rasulullah, kita tidak minta syafaat di dunia ini, enggak. Ya, namun kita minta ya syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya ketika nanti kita dibangkitkan gitu. Kalau sekarang nggak boleh, Pak. Ayolah kita minta syafaat itu kepada Allah. Ya kan? Baca surah ayat kursi itu, Pak. Kan Allah mengatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. La yashfa'u indahu illa bi'izni, kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi kita itu, Pak, minta syafaat kepada Allah gitu. Allah nanti yang memberi izin kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah ada dalilnya, Pak. Nabi mengatakan kepada sahabat waktu Nabi hidup ya, wahai sahabatku, mintalah syafaat sama aku, ada, Pak? Kalau ada, saya langsung minta. Tak mau Nabi, karena Nabi itu, Pak, Masya Allah, sosok yang sangat kuat tauhidnya. Ya, nah, maka ini termasuk kesalahan sebagian manusia. Ayo, ya kan? Ayo kita minta syafaat kepada Rasulullah. Ya, enggak bisa, karena Rasul sudah wafat. Nanti kalau dibangkitkan di padang mahsyar kan, kita dihidup statusnya enggak meninggal lagi Nabi. Kita semua kan di padang mahsyar, di hari perbangkitan, di yaumul ba'ats ya, kita dihidupkan. Waktu itulah kita nanti mendatangi setiap para nabi, di antaranya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ya, Nabi Adam. Supaya apa? Minta syafaat. Syafaat di situ maksudnya minta Nabi Adam berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan, diberikan keselamatan bagi manusia di padang mahsyar di yaumul hisab itu. Nabi Adam mengatakan nafsi itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari secara panjang ceritanya itu, Pak. Nah, sampai kepada Nabi Ibrahim juga nafsi juga nggak mampu saya, kata Nabi Ibrahim. Ya, kemudian juga Nabi Musa, Nabi Isa, nanti Nabi Muhammad lah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ngasih gitu? Enggak, Nabi Muhammad berdoa sama Allah. Gitu ya. Sujud Nabi Muhammad berdoa sama Allah dengan doa yang luar biasa. Ya kan? Makanya Allah mengatakan irfa, ya kan? Was'al, ya kan? Angkat ya. Irfa ra'sak, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad sujud doa gitu, Pak ya. Ditundukkan kening beliau, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah kan. Nah, makanya Allah mengatakan di dalam hadis itu, angkat kepalamu was'al tu'ta ya. Mintalah maka permintaanmu wahai Muhammad akan saya kabulkan, kata Allah. Maka Nabi Muhammad meminta syafaat pertolongan bagi umatnya. Ya, pelaku dosa besar itu. Namun syaratnya ada, Pak. Ya, bagi yang tidak berbuat syirik dan melakukan bid'ah. Bid'ah di sini tentu bid'ah bertiga-tiga, Pak ya. Bid'ah yang mengkafirkan gitu ya. Ini hadirin, dan bid'ah yang kategori dosa besar itu juga ya termasuk ya. Karena memang umat Nabi yang melakukan bid'ah besok ya diusir oleh Nabi gitu. Iya, di haud ya, di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya Pak, kita pentingnya di zaman ini berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini Pak hidup di zaman yang mana bid'ahnya banyak. Ini ada faedah apa ya? Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak ini ya, ini ratusan tahun yang lalu, Pak. Bapak bisa lihat biografinya, bisa cek di Wikipedia, ada itu. Kalau nggak salah, kalau dalam bahasa Arabnya ada ya, ketik dalam bahasa Arab. Ratusan tahun hidup aja. Zaman beliau adalah zaman terdahulu beliau ya. Jadi apa kata beliau, Pak? Ini perkataan beliau yang sangat luar biasa. I'lam anni ara anal mautal yawma karamatan likulli muslim laqiyallaha ala sunnah. Ketahuilah bahwasanya saya memandang kematian pada hari ini adalah suatu kemuliaan, suatu karamah bagi setiap muslim yang berjumpa dengan Allah di atas sunnah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau beristirja ya. Ya kan? Artinya ini menunjukkan musibah gitu ya. Fa ilallahi nashku wahsyatana. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah.
kepada Allah kami mengeluhkan ya kehambaran kami, apa kehampaan kami, itu wahsyah itu ya. Zihabil ikhwan wa qillatil a'wan wa zuhuril bid'ah wa ilallahi nashku ya. Pada zaman ini kata beliau ya, sedikitnya teman ya, banyak teman-teman kita yang sudah dipulangkan oleh Allah. Ini para ulama yang lain yang selevel dengan beliau. Wa qillatil a'wan, sedikit yang menolong kita di atas sunnah ini. Wa zuhur al bid'ah, dan telah munculnya berbagai macam bid'ah. Wa ilallahi nashku azima ma halla bihadil ummah, dan kepada Allah lah ya kita mengeluhkan ya besarnya apa yang menimpa umat ini, musibah besar. Banyak bid'ah di zaman beliau ini. Pada zaman beliau ini Pak, jauh ya ratusan tahun yang lalu ini, ya kan? Sudah begitu besar bid'ah gitu ya. Bahkan yang meninggal saja itu yang karomah, itu kemuliaan ya. Karena dia meninggal dengan catatan ala sunnah, di atas sunnah gitu. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang mana Nabi mengatakan la ya'ti zamanun illa ma qablahu khairun minhu. Tidak akan datang suatu zaman melainkan zaman yang sebelumnya itu lebih baik daripada zaman yang setelahnya. Artinya semakin di akhir zaman semakin rusak, ya kan? Semakin luar biasa agama akhlak manusia ini Pak. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas sunnah dan mati di atas sunnah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama kami yang menyampaikannya, kemudian juga kepada ikhwan akhwat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.